Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan Presisi Update pukul 10 waktu Indonesia Barat. Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Jokowi menemui Raja Thailand Maha Vajiralongkorn di Istana Thailand pada Jumat 18 November 2022. Pertemuan ini berlangsung di sela-sela konferensi tingkat tinggi kerjasama ekonomi Asia Pasifik 21 negara. Pertemuan bilateral antara pemimpin negara Indonesia dan Thailand berlokasi di Chakri Mahaprasatron Hall. Pada KTT APEC kali ini, Presiden Jokowi menyatakan yang menjadi fokus utama Indonesia adalah mendorong pemulihan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik atau APEC adalah forum terkemuka di Asia Pasifik yang terdiri dari 21 negara. Tujuan dari forum ini untuk memfasilitasi perdagangan dan investasi, pertumbuhan ekonomi, dan kerjasama regional. Usai pertemuan dengan Raja Thailand, Presiden Jokowi bertolak menuju Bandara Internasional Suparnabhumi. Selanjutnya, Presiden Jokowi dan rombongan kembali ke tanah air. Pemirsa, selanjutnya kita beralih ke informasi terdakwa pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat, yakni Kuat Ma'ruf, Barada Richard Eliezer, dan Bribka Riki Rizal akan menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini. Sidang masih beragendakan pemeriksaan saksi dan disebut akan ada 10 saksi yang bersaksi di dalam persidangan. Langsung saja kita bergabung ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya pemirsa, di layar kaca Anda ini saat ini Anda menyaksikan sidang lanjutan pemeriksaan saksi terdakwa pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang terkait kasus tewasnya Brigadir J alias Nofriansah Yosua Huta Barat. Adapun agenda hari ini masih pemeriksaan terhadap saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Terdakwa yang bakal menjalani sidang hari ini yakni Kuat Ma'ruf, Bribka Riki Rizal Wibowo atau RR, dan Barada Richard Eliezer atau dikenal dengan Brigadir E. Adapun kemarin pengacara Kuat Ma'ruf, Irwan Irawan, mengatakan dalam sidang hari ini bakal ada sebanyak 10 orang saksi yang akan dihadirkan dari pihak kepolisian. Saksi ini diduga kasus obstruction of justice, kasus kematian Brigadir J. Adapun informasi yang dapat kami sampaikan, 10 orang saksi yang hadir dalam persidangan ini pertama ada Ridwan R. Soplanit, kedua Danu Pajar Subekti, Rifaizal Samuel, keempat Martin Gabe Sahata, 5 Sulap Abo, 6 Arsyah Daifa Gunawan, 7 Reinhard, 8 Susanto Haris, 9 Teddy Rohendi, 10 Endra Budi Argana. Ya, ini sidang sudah berlangsung. Kami belum mendapatkan konfirmasi apakah sidang ini terbuka atau dibisukan. Tolong pegang mic. Tempat tanggal lahir Bogor 30 ya, Juli ini kami mendapatkan suara. Sama-sama kita simak jalannya persidangan pemeriksaan saksi sidang lanjutan terdakwa pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Nomor 74 Bojonggede, Kabupaten Bogor. Betul? Betul, Yang Mulia. Kenal dengan para terdakwa? Kenal, Yang Mulia. Ada hubungan keluarga? Tidak ada. Tidak ada ya. Reinhard Regen Mende. Iya, Yang Mulia. Baik. Tempat tanggal lahir Jakarta 6 Oktober tahun 1995, agama Kristen, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan anggota Polri, pendidikan terakhir SMA, alamat Jalan Melati 8, Blok 10, nomor 4, Pamulang, Tangerang Selatan. Betul? Betul, Yang Mulia. Kenal dengan para terdakwa? Kenal. Ada hubungan keluarga? Tidak ada. Arsyad Daifa Gunawan, STRK. Tempat tanggal lahir Jakarta 11 Februari 1997, agama Islam, pekerjaan Polri, alamat Jalan Pelikan, Blok U7, nomor 9, Bintaro, Tangerang Selatan. Betul, Yang Mulia.
Kenal dengan para terdakwa? Kenal yang mulia. Ada hubungan keluarga? Tidak ada yang mulia. Tidak ada. Danu Fajar Subekti. Tempat tanggal lahir Bogor 12 Maret tahun 1986, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan anggota Polri, alamat Gandaria, Gang Mujair nomor 23, Pasar Bo, Jakarta Timur. Siap, betul yang mulia. Kenal dengan para terdakwa? Siap, kenal yang mulia. Ada hubungan keluarga? Siap, tidak yang mulia. Teddy Rohendi. Siap yang mulia. Tempat tanggal lahir Jakarta 24 Januari tahun 83, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan Polri, pendidikan terakhir S1, alamat Komplek Polri, Pondok Karya, Blok C8, Mampang, Perapatan, Jakarta Selatan. Betul yang mulia. Kenal dengan para terdakwa? Siap, tidak yang mulia. Tidak ada hubungan keluarga ya. Siap. Anita Amalia Dwi Agustin. Iya, saya. Umur 34 tahun, tempat tanggal lahir Bogor 15 September tahun 88, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan terakhir D3, alamat Bukit Cimanggu Villa, Blok T5 nomor 6, Tanah Serial Bogor. Betul? Benar. Ada hubungan keluarga dengan para terdakwa? Tidak ada. Tidak ada. Rojiah alias Jiah. Sartini. Novianto Rifai. Raditya Adiaksa. Ya. Laki-laki, tempat tanggal lahir 21 Juni tahun 89, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan terakhir S1, alamat Penggalang 1 nomor 6 RT 1 RW 8 Bojong, Kecamatan Rawalumbu, Bekasi. Betul? Betul, Bapak. Kenal dengan para terdakwa? Tidak, Bapak. Tidak ada hubungan keluarga. Tidak ada. Ridwan R. Soplanit. Iya, yang mulia. Tempat tanggal lahir Ambon 26 Januari tahun 80, agama Kristen, warga negara Indonesia, pekerjaan anggota Polri, pendidikan S2, alamat Tebet Barat Dalam 2 nomor 4, Tebet Barat, Jakarta Selatan. Betul? Betul yang mulia. Kenal dengan para terdakwa? Kenal yang mulia. Ada hubungan keluarga? Tidak ada yang mulia. Tidak ada. Sulap Abu. Ya. Laki-laki, tempat tanggal lahir Raha 14 April tahun 76, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan anggota Polri, pendidikan terakhir S2, alamat Jalan Kesatrian Polri, Ciputat, Kota Tangerang Selatan. Betul ya? Betul yang mulia. Kenal dengan para terdakwa? Kenal yang mulia. Ada hubungan keluarga? Tidak ada yang mulia. Baik. Dr. Randes Agus Saripul Hidayat. Tidak ada. Arianto. Tidak ada. Endra Budi Argana. Tempat tanggal lahir Jakarta 14 Juli tahun 83, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan Polri, alamat Jalan Gadang Terusan nomor 102E Sungai Bambu, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Siap, betul yang mulia. Kenal dengan para terdakwa? Siap, kenal yang mulia. Ada hubungan keluarga? Tidak ada hubungan keluarga. Tidak ada. Ada yang belum saya panggil? Namanya? Sudah saya periksa identitasnya semua ya?
Baik, silahkan yang beragama Muslim berdiri terlebih dahulu. Saya berjanji sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain daripada yang sebenar-benarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Izin mulia. Ya, Izin mulia. Saksi yang hari ini harusnya dihadirkan adalah Susanto Haris atau Kombes Santo. Tapi kami dari tim penasihat hukum tidak melihat karena ini terkait dengan barang bukti yang diserahkan kepada Kombes Santo tersebut. Mohon izin mulia. bagaimana Saudara Jaksa Penuntut Umum? Terima kasih Bapak Majelis. Terhadap saksi Susanto, betul kami sudah melakukan pemanggilan, namun hari ini beliau mengirim surat keterangan sakit, nanti kita serahkan ke Ketua Majelis dan tidak bisa menghadiri pemeriksaan saat ini. Jadi kami akan melakukan penjadwalan ulang, demikian. Ya, akan kami panggil, akan dihadirkan di persidangan mendatang. Terima kasih Majelis. Saudara yang baju biru namanya siapa? Raditya Adiasa ya. Baik, untuk Saudara Raditya Adiasa, Saudara Anita Amalia dan Saudara Ridwan R. Soplanit di dalam, yang lain silahkan tunggu di luar. Ini kasih kertas yang penting utama keberatan ini. Kalau dia melihat anak kita yang berat, dia ada catatan. Kalau ini kasih kertas. Saudara Anita Amalia Dwi Agustin, dibuka aja biar jelas. Boleh mic-nya diserahkan. Oke, Saudara Anita, apa yang Saudara kenal, apa yang Saudara tahu dalam perkara ini? Tentang pembunuhan atas nama Nofriansah Yosua. Bagaimana? Atas pembunuhan Nofriansah Yosua. Oh, Saudara mengetahui. Apa yang Saudara ketahui dalam hal ini? Saya sih cuma baca di berita aja yang mulia. Bagaimana? Hanya baca di berita saja. Baca? Maksudnya lihat di berita-berita aja. Oh, di berita. Iya. Mic-nya tolong didekatkan ya. Oh iya, Nah, baik. biar jelas. Saudara bekerja di Bank Negara Indonesia. BNI sebagai? Customer Service layanan luar negeri saat ini. Oke, customer service. Apa yang Saudara ketahui dalam perkara ini? Apa dengan kaitannya dengan Saudara pembunuhan Joshua tadi? Saya ketika di BAP, saya itu diberi kuasa untuk membuka data nasabah Saudara Ricky Rizal. Saudara diberi kuasa untuk membuka data nasabah tentang Ricky Rizal. Iya benar. Ada apa dengan data nasabah Ricky Rizal? Ketika di BAP itu ditanyakan transaksi-transaksi yang ada di
rekening saudara Riki Rizal. Yang berkaitan dengan terdakwa Riki Rizal. Iya benar. Saudara masih ingat data apa saja yang saudara berikan? Rekening koran. Rekening koran. Iya. Kapan terdakwa Riki Rizal membuka rekening itu? Oh maksudnya Riki Rizal atau yang saya serahkan ketika BAP? Ya, yang saudara tadi kan sebutkan tadi diperiksa berkaitan dengan Riki Rizal tadi di BAP. Iya. Makanya kan artinya saudara mengetahui. Iya. Yang saya serahkan itu data rekening koran. Boleh saya buka? Boleh, silahkan, silahkan. Yang saya serahkan itu rekening koran tanggal 11 Juli. Dari rekening Riki Rizal ada uang masuk melalui e-net banking, pemindahan dari 1296249462 rekening atas nama Nofriansah Yosua sebesar 100 juta sebanyak 2 kali di tanggal yang sama. Tanggal 11. Iya, 11 Juli 2022. Tanggal 11 Juli ada pemindahan rekening dari ada uang masuk, ya. atas nama Joshua ke terdakwa Riki Rizal. Iya, benar yang mulia. Sejumlah 100 juta sebanyak 2 kali. Tolong didekatkan. 100 juta sebanyak 2 kali. Jadi total 200 juta. 200 juta. Iya. Itu pemindahannya pakai apa? Menurut rekening koran, ini keterangannya e-net banking. Itu bisa melalui internet banking atau mobile banking. Oh, melalui M-Banking Atau internet banking yang melalui jaringan internet. Rekeningnya Joshua sendiri ada berapa uangnya yang terakhir? Saudara tahu? Mohon maaf yang mulia, untuk saudara Joshua saya tidak ada kuasa untuk membuka berkas atau data nasabahnya. Oh, tidak Iya. membuka data nasabah. Iya, yang saya punya kuasa hanya saudara Riki Rizal saja. Saudara Riki Rizal. Iya benar. Terus selain uang 200 juta yang masuk ke dalam rekening terdakwa Riki Rizal, ada uang apa lagi di antara tanggal 8 ke atas? Kalau uang masuk tidak ada lagi. Uang masuk tidak ada lagi. Uang keluar ada? Uang keluar dipakai hanya pembayaran PDAM, Telkomsel, lalu pembayaran PLN, Indosat, pembelian Shopee. Jumlah agak banyak sih yang mulia. Hah? Maksudnya nominalnya nggak terlalu besar tapi Nominalnya banyak. tidak terlalu Ya. besar, tapi hanya pembayaran Iya, benar. hal-hal kecil. Iya, benar. Oke. Hanya 200 juta saja. Iya benar. Saudara tahu kalau seandainya pas tanggal 11 itu pada waktu ada transaksi dari sebelumnya saya tanya rekening pemindahan bukuan dari saudara Joshua tadi juga sama-sama di BNI. Kalau menurut rekening koran saudara Riki Rizal ini dari BNI juga karena tercantum nomor rekening dan namanya. Oh, tercantum nomor rekening dan, dan namanya. Iya, karena kalau misalnya dari bank lain dia hanya tercantum rekeningnya saja. Oke. Iya. Saudara tahu nggak pada tanggal 11 Juli itu saudara Joshua sudah dimakamkan? Kalau waktu itu sih saya tidak tahu. Tidak Taunya tahu. ketika ada berita aja. Setelah ada berita ini baru tahu. Benar. Sudah itu saja yang saudara ketahui. Iya benar yang mulia. Oke. Selanjutnya saya pindah ke saudara Raditya Adiasa. Saudara Raditya, apa yang saudara ketahui dalam perkara ini? Jadi mohon izin yang mulia menjelaskan. Jadi pada saat setelah kejadian saya kan sebagai honorer IT di Biro Paminal. Saya ditelepon. Saudara sebagai honorer di Biro IT Paminal. Di honorer IT di Biro Paminal. Iya, honorer IT di Biro Paminal. Betul yang mulia. Polri. Siap. Biro Paminal itu apa sih? Biro Pengamanan Internal, Bapak. Pengamanan internal. Iya. Itu di bawah satuan apa? Divpropam. Di bawah di bawah Biro Paminal. Di Saya. Propam ya. Oke. Coba saudara ceritakan. Ya, jadi
Pada waktu itu saya ditelepon oleh Brigjen HK. Pada waktu itu menyebutkan tanggal dan kejadiannya kapan? Itu sekitar 2 minggu setelah kejadian 8 Juli, kurang lebih 2 minggu. Tepatnya masih ingat tanggalnya? Saya lupa yang mulia. Lupa, oke, terus? Saya ditelepon oleh Brigjen HK sekitar jam 2 siang. Itu saya diminta, katanya ada dari tim sus mau ambil backupan data CCTV. Backupan data CCTV di Biro mana? Paminal. Oh, oke. Di Biro Paminal. Oke. Lalu saya tanya ke Pak HK, ini yang mau diambil di tanggal berapa? Itu katanya mau ambil tanggal 8, tanggal 9, kata Pak HK. Kamu penuhi aja apa yang mereka minta. Ya udah, saya datang sekitar kurang lebih jam 4 atau jam 5, karena posisi saya kan ada di Bekasi waktu itu. Oke. Saya datang, saya juga sebelumnya saya ditelepon lagi sama Kombes Harun. Lalu saya menghadap ke Kombes Harun, ternyata tim susnya belum datang. Saya tunggu, akhirnya datang kurang lebih jam 6, antara jam 6 jam 7 malam. Itu baru datang. Lalu di situ mereka langsung meminta rekaman tanggal 8 dan tanggal 9. Setelah saya ke ruangan CCTV, itu semua ada passwordnya, saya telepon kembali ke Pak HK. Saya minta kode akses CCTV-nya, karena untuk masuk ke sistem untuk pengecekan data backup di tanggal yang diminta, yaitu tanggal 8, tanggal 9. Setelah itu, setelah saya cek, tanggal 8 dan tanggal 9 membutuhkan memori yang cukup besar. Jadi dari tim sus juga karena hanya membutuhkan yang dari jam setengah 12 malam tanggal 8 sampai antara jam 3 atau jam 4 saya lupa, di tanggal 9 subuh gitu. Lalu diambil, karena ini ada 2 kejadian yang mulia. Yang pertama dari tim sus, yang kedua dari tim Bareskrim. Coba yang dari tim sus apa yang saudara, duluan mana antara tim sus? Tim sus, oke. Dari tim Coba sus ceritakan yang tahun dari tim sus. Ya, ini yang dari tim sus. Yang dari tim sus itu hanya meminta dari jam setengah 12 malam sampai jam 3 atau jam 4 saya lupa. Pokoknya antara jam segitu, karena saya cuma suruh lihat ada aktivitas di dalam ruangan itu sampai dengan mereka istirahat. Udah, kamu ambil aja sampai segitu aja, kan gitu. Udah, lalu saya copy di flash disk. Setelah di copy, flash disknya saya serahkan ke tim sus. Siapa?
Ya, Vio sebentar. Ya pemirsa, ini atas kewenangan dari Majelis Hakim, sidang berlangsung tanpa suara atau dibisukan. Adapun yang dapat kami sampaikan, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini kembali menggelar sidang terkait kasus tewasnya Brigadir J atau Nofriansah Yosua Huta Barat. Adapun agenda hari ini masih pemeriksaan terhadap saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum. Saksi-saksi yang dihadirkan ini ada 10 orang. Dan 10 orang saksi ini diantaranya ini ada Kasat Reskrim dari Polres Jakarta Selatan dan dapat kami informasikan 10 orang saksi yang hadir dalam persidangan ini. Yang pertama Ridwan R. Soplanit, kedua Danu Pajar Subekti, ketiga Rifaizal Samuel, keempat Martin Gabe Sahata, kelima Sulap Abo, keenam Arsyah Daifa Gunawan, ketujuh Renhat Regen Mande, kedelapan Susanto Haris, 9 Teddy Rohendi, dan 10 Endra Budi Argana. Ya pemirsa, demikian Presisi Update kali ini. Nantikan informasi terbaru kami dalam program Presisi Polri TV lainnya, dan Anda juga dapat mengakses berita-berita terbaru kami di website tpradio.polri.go.id dan bisa download aplikasi kami di Play Store dan App Store. Terima kasih, selamat pagi, dan salam presisi.